my job to try to bring the team on the best position what we can. And I say openly, I'm the winner coach. If you're watching all my past coaching career, I'm the winner coach. I have this kind of winning mentality in myself. He has to change mind. He has to start to believe in himself because he has a lot to give more for Bahraini football. Inshallah, we will do together. If not, I will not be happy. Pernyataan kontroversial pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic. Menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyulut emosi para penggemar sepak bola di Indonesia. Talajic dengan sombong menyebut bahwa timnas Indonesia U23, yang dilatih oleh Shin Tae-yong, tidak akan mampu mengalahkan Bahrain dalam pertandingan mendatang. Dalam sebuah konferensi pers di Manama, Dragan Talajic dengan percaya diri tinggi meremehkan kemampuan tim Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 adalah tim yang tidak memiliki kualitas dan pengalaman yang cukup untuk menghadapi kami. Saya sangat yakin bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan Bahrain. Pertandingan ini akan menjadi bukti bahwa kami adalah tim yang jauh lebih superior, ujar Talajic. Pernyataan Talajic ini segera memicu reaksi keras dari berbagai kalangan di Indonesia. Para penggemar dan pakar sepak bola mengecam sikap arogan pelatih asal Kroasia tersebut, yang dianggap meremehkan kemampuan dan semangat juang pemain Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, menanggapi pernyataan tersebut dengan tenang namun penuh keyakinan. Kami menghormati setiap lawan yang kami hadapi. Pernyataan seperti itu hanya akan menjadi motivasi tambahan bagi tim kami untuk menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan. Kami akan fokus pada persiapan dan strategi kami untuk menghadapi Bahrain, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers terpisah. Beberapa pemain kunci timnas Indonesia U23 juga menyuarakan reaksi mereka terhadap pernyataan Talajic. Kapten tim, Asnawi Mangkualam, menegaskan bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh komentar negatif tersebut. Kami akan membuktikan di lapangan bahwa kami layak untuk bersaing di level ini. Komentar seperti itu hanya akan membuat kami semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia, ujarnya. Reaksi dari para penggemar sepak bola Indonesia pun sangat antusias. Di media sosial, banyak yang memberikan dukungan dan semangat kepada timnas U23, berharap bahwa mereka dapat membungkam kritikan dengan penampilan gemilang di pertandingan nanti. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia U23 dan Bahrain diprediksi akan berlangsung sengit. Tim Garuda Muda, dengan persiapan matang di bawah arahan Shin Tae-yong, bertekad untuk membuktikan bahwa mereka dapat bersaing di level internasional dan mengatasi segala rintangan yang ada. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang untuk meraih poin penting, tetapi juga kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Para penggemar sepak bola di Indonesia dan seluruh dunia akan menantikan apakah timnas U23 dapat membalikkan semua prediksi dan memberikan kejutan di lapangan hijau. Timnas Cina menjadi salah satu lawan yang relatif mudah ditaklukkan timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dibandingkan Arab Saudi dan dua gurita lainnya yakni Australia serta Jepang. Selain Cina, timnas Indonesia juga punya kans mendulang angka dari kontestan grup C lainnya yaitu Bahrain. Tim Garuda besutan Shin Tae-yong akan menyambangi Cina pada 15 Oktober mendatang. Setelah itu, giliran Cina yang menjadi tamu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Di atas kertas, Jay Itzes dan kawan-kawan diyakini bisa mengatasi Cina, baik tandang maupun kandang. Setidaknya ada 3 faktor pendukung timnas Indonesia bisa meraup 6 poin dari tim Dragon, julukan timnas Cina. Sebelum kita bahas panjang lebar, mari flashback sejenak ke putaran kedua kualifikasi, di mana Indonesia dan Cina punya torehan mencolok. Cina lolos ke putaran ketiga kualifikasi dengan performa yang kurang meyakinkan di grup C.
Tim asuhan Branko Ivanovic hanya mampu memetik sebiji kemenangan, 2 kali seri, dan 2 laga lagi berakhir dengan kekalahan. Mereka bahkan nyaris tak lolos karena mengantongi poin yang sama dengan Thailand, tapi masih bernasib lebih baik karena unggul selisih gol bandingkan dengan Indonesia yang meraup 3 kemenangan, sekali seri, dan hanya sekali kalah di grup F. Berkaca dari fakta tersebut, berikut 3 faktor timnas Indonesia bisa meraup 6 poin dari Cina. Branko Ivanovic memang punya pengalaman yang panjang sebagai pelatih. Juru taktik berpaspor Kroasia ini pernah menukangi sejumlah klub seperti Dinamo Zagreb dan Shandong Luneng. Kakek 70 tahun ini juga pernah memimpin timnas Iran di Piala Dunia 2006 dan menjadi nahoda timnas Oman. Hanya saja, ia belumlah lama menukangi timnas Cina. Jabatan tersebut baru digenggamnya pada Februari lalu. Sedangkan Shin Tae-yong menukangi timnas Indonesia sejak 2021. Pengalaman yang cukup lama membuat ahli taktik berKTP Korsel itu punya banyak waktu untuk mengenal pemain-pemainnya, termasuk barisan amusin naturalisasi, seperti Branko Ivanovic. ST juga pernah membesut timnas Korsel di Piala Dunia 2018. Meski gagal ke fase gugur, namun Shin Tae-yong sempat bikin heboh jagat bal-balan karena dalam laga lanjutan di fase grup ia mengalahkan timnas Jerman 2 gol tanpa balas. Shin Tae-yong juga jago strategi. Itu sudah ia pamerkan saat membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melesatkan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar beberapa waktu silam. Bukannya mau sombong, dari segi materi pemain Indonesia masih lebih jauh mengilap dari Cina. Cina, sejauh ini, baru punya 3 pemain naturalisasi yang akan diturunkan di putaran ketiga nanti.